termasuk orang yang melaksanakan perintah Allah. Kalian juga insan ila ta'atihi, sampai kamu bahkan memperhatikan dengan jelas, melihat dengan jelas, meriset dengan jelas apa yang kamu makan. Jadi kalau kamu belum jelas apa yang kamu makan, dari mana dasarnya, bagaimana pengolahannya, apa nutrisinya, bagaimana benihnya, perawatannya bagaimana, ternaknya bagaimana. Kalau itu belum jelas, sama aja kata Allah, sama saja kamu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Coba perintah apa? Perintah haji kadang-kadang orang bangga terhadap melaksanakan perintah Allah yang lain, haji dan lain sebagainya, bertakwa dan lain sebagainya. Tapi tidak memperhatikan apa yang dimakan. Dari mana asal? Itu bisa ada dua zatnya, haram atau halal. Cuma dua. Ya kan? Sesungguhnya haram itu jelas dan halal juga jelas. Ini sesuatu yang masuk dalam kita. Makanya Rasulullah SAW memberikan sunnah kepada kita. Apa yang kita baca ketika kita mau makan? Terus Allahumma barik lana fima razaqtana. Artinya apa? Yang ngerti kan? Allahumma ya Allah Tuhan kami, barik lana, berikanlah kami keberkahan kepada kami. Fima razaqtana, atas apa-apa yang kau berikan rezeki kepada kami. Wa qina azabannar, dan jauhkan aku dari api neraka. Mau makan aja kita doanya minta dijauhkan dari api neraka kepada Allah. Ya, cuma kadang-kadang mungkin kita tidak sadar tatkala kita makan baca doa apa enggak? Baca, tapi ketika oh iya, saya sedang memohon kepada Allah agar aku dijauhkan dari api neraka. Bukan ketika lagi sholat saja. Ketika setelah sholat ini kita baca doa. Ternyata Islam mengajarkan kepada kita mau makan aja kita minta dijauhkan dari api. Gitu. Terus setelah makan apa yang kita baca? Wasaqona wa ja'alna minal muslimin, dan jadikanlah saya sebagai seorang muslim. 3 kali kita makan berarti peningkatan kemusliman kita 3 kali sehari. Pertanyaannya meningkat apa enggak? Ini dari makan. Ya kan? Ini dari makan. Jadi makanya harus jelas sampai kita makan. Ya, kalau makannya tadi dari hibrita, dari hormon, dari sebagainya, ada sesuatu yang steril masuk dalam diri kita, yang kita tanam sendiri, pupuknya jelas, semuanya jelas. Kalau itu tidak jelas, berarti belum yang juril instan jelas alami. Berarti kita belum jelas melihat apa yang kita makan. Makanya ibu-ibu minimal punya cabai yang ibu cabai tanam sendiri, pupuknya jelas, benihnya jelas, nutrisi tanahnya jelas. Sebagai sterilisasi yang masuk kepada diri kita. Itu yang disebut dengan dalam fikih disebut bab toharoh. Bab toharoh itu. Kalau toharoh dalam fikih wudu ya dan sebagainya. Bab toharoh dalam makanan yang masuk dalam perut kita. Bab toharohnya adalah kita harus jelas apa yang kita makan. Ya kan kalau bahasa tani itu insan tani dan lain Indonesia, makan yang kita tanam yang kita makan. Itu Bu. Nah ini kaitannya saya tidak ini, makanya kata Allah jadikanlah Al-Quran sebagai life skill dalam kehidupan kita. Apa? Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran sebagai penjelas dan pembeda. Lagi, apa yang kita baca hari ini? Orang yang baca mushaf belum tentu membaca Quran. Orang Islam baru sampai level membunyikan mushaf tadi. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu baru membunyikan mushaf. Orang yang ahli mushaf belum tentu ahli Quran. Kalau dia baca Quran pasti dia laksanakan. 756 ayat tentang lingkungan hidup dan pertanian, 150 ayat berbicara tentang fikih. Kemudian terbukti banyak yang baca tapi tidak cocok dengan Al-Quran. Jadi yang tidak cocok dengan diri kita, Al-Quran yang kita singkirkan, bukan kita yang mengikuti Al-Quran.
Ya, sampai di sini pengantar pertanian. Ada yang ditanyakan sebelum saya masuk kepada teknis pertanian. Legum atau kacang-kacangan, kacang tanah. Sebanyak 10 seberat 10 butir tersebut. Kemudian dicampur air 1100 liter. Ternyata 1100 liter itu banyak karena kita tidak punya wadahnya. Kecuali Om Paul tuh banyak tuh, ada kolam-kolamnya. Kita buat 10%, berarti cuma 110 liter. Berarti butuh labunya berapa? 1. Airnya berapa? 110 liter. Terus daun kacang-kacangan legum. Kalau nggak ada daun legum, ya daun kelor. Kalau nggak ada daun kelor, daun indigo merah. Kalau nggak ada daun petek. Petai Cina kah atau petai Thailand kah? Petai Cina atau petai pohon petai itu? Itu bisa ganti sebagai apa? Kacang-kacangan. Ada kan pas itu? Ada. Untuk apa? Untuk lahan berapa? 58 meter persegi. Jadi kalau ibu punya lahannya 1 meter kali 10 atau 2 meter kali 2, berarti cuma labunya cukup 1/10 dari 1. Satu labu untuk 58 meter persegi. Ya, labu ini. Gambas. Ya, labu siap. Yang kecil apa yang gede, Pak? Untuk satu pohon labu ini, satu buah labu ini berapa? 58 meter persegi. Pembenah tanah. Ini sudah dilakukan di Pasir, Kalimantan Timur, Kalteng, kemudian di Bangka Belitung, kemudian di Kepulauan Riau. Yang tanahnya memang kalau Kepulauan Riau itu tanahnya bauksit, kalau itu nikel. Ya, siap, Ibu. Sarana levelnya dibuka dulu. Bukan sponsor ini Ki. Ya. Harus buka ini. Iya, bukan sponsor bener. Dibuang dulu. Ganti bio. Pembenah tanah. Ini bahan-bahannya. Ya. Ya. Bahan-bahannya. Apa di sini di mana itu Bang? Di mana bayang enak rata. Nah. Bioplankton. Ada berapa macam? Ada 5 Pak. 5 macam bioplankton. Pembenah tanah. Banyak. Kalau yang sudah berbuah, bagaimana pohon yang sudah berbuah atau tadi yang sakit? Jangan dipakai, Bu. Tapi juga jangan dibakar. Nanti kita berikan lagi nanti pestisida nabatinya untuk menangani semut. Ya, karena semut juga menjadi hama. Kenapa menjadi hama? Karena dia berkoloni dengan hama yang lainnya. Itu. Ya, nanti ada penawar daripada semut itu sendiri. Tapi jangan dibakar karena menghasilkan karbon tuh. Ya, nanti kalau ada ISO atau apa itu bisa kena kita. Nah, kita kan tidak mau seperti itu. Dan nanti kita fermentasi dengan cara yang baik, si bonggol atau pohon pisang yang terkena virus. Ya, jadi pohon pisang ambil yang bagus. Tapi kalau bisa yang sudah berbuah. Apalagi kalau seandainya pohon pisang itu sudah busuk, itu lebih bagus. Ini ada yang kurang, terasinya belum. Terasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini pun tidak ada di situ. Nanti akan saya share di grup. Ini pembuatan urea cair. Pupuk urea cair ini setara dengan 2 karung. Jadi 2 karung, tapi bahannya nanti bisa kita lihat di sini. Urea itu 1 karung itu berapa? Yang pernah beli urea? 220.000 1 karung. Ya, kalau 2 karung berarti
440. Nah ini kita buat Korea cair ini seharga atau senilai 2 karung. Berarti 440.000. Apa sih bahannya? Maaf yang saya sebutkan itu kalau mendapat subsidi Pak, kalau tidak mendapat subsidi harganya dibuat itu. Oh iya, berarti mahal ya. Nah, kalau ini harganya kalau yang seharga dengan subsidi Bu, yang 220 berarti 440. Bahannya sederhana, kacang hijau 1 kilogram. Kemudian buah nanas 2 kilogram atau 2 buah nanas. 1 kilogram beras ketan direndam air sampai 4 sampai 5 jam. Kemudian apa lagi 2 kilogram gula merah 10 liter air. Jadi ini bahan-bahan ini tatkala kita gunakan dan kita manfaatkan untuk membuat pupuk Korea cair setara dengan 2 karung Korea subsidi. Bahannya berapa nih kira-kira kalkulasi? 1 kilogram kacang hijau berapa sih? 14.000. Kemudian nanas 2 buah berarti berapa? 35.000 ya. Terus beras ketan sekilo berapa? 20 ya, berarti 65.000. Gula merah 2 kilo berarti berapa tuh? Kapal ya, 65 tambah 30 ya kan? Berarti 95.000 modalnya. Tapi ini bagaimana cara aplikasinya? Cara aplikasinya 2 sendok makan Korea. Petani yang salah untuk 20 liter air. Jadi cukup. Oh balikin. Nanti saya share di itu Pak. Di grup WhatsApp. Ya. Nanti kita ada grup WhatsApp tuh. Bapak nanti ada grup WhatsApp di sini. Nanti bisa konsultasi di situ. Ya. Nah, jadi ini cara penggunaannya untuk semprot daun. Untuk semprot daun itu cukup 2 sendok makan ditambah 20 liter air. Berarti 10 ml. Kemudian untuk 5 sendok makan ini untuk 20 liter air untuk dikocor ke bawah tanah. Ini sangat apa? Sangat murah, ya kan? Dan itu bisa kita buat. Jadi kalau saya tadi 220.000 per karung, ini adalah 440.000. Kalau saya bikin 10 liter, saya jual ke ibu kan lumayan saya. Kemarin tadi saya jual nih Korea cair, seharga 420.000. Dapat 10 liter. Silakan Bapak operasionalkan dan Bapak aplikasikan ke lahan dengan cara seperti ini, seperti enak Pak. Tinggal jualan tepungnya. Apalagi kalau saya sekarang 2 karung, padahal modal saya cuma 95.000. Cara pemakaiannya 2 sendok untuk di atas dengan air 20 liter, 5 sendok makan untuk di bawah ditambah 20 liter air. Spray atas pakai nozzle yang paling halus. Semprot ya, spray. Kalau semprot itu beda dengan semprot. Kalau semprot itu seperti kena air hujan. Jadi kalau kita mau spray air atas di stomata atau di daun, jangan terlalu tebal airnya, tipis saja. Jangan memberikan beban lain pada stomata. Stomata itu udah buat kapas, kemudian kita tutup dengan semprot. Cukup dispray halus. Pakai nozzle yang paling halus. Ya. Nanti saya share di grup. Bener ya Pak? Hah? Oh iya, sama Mino. Autotek. Oh, asam. Ya. Ini nanti juga akan kita share ke grup ya. Ke grup. Tadi kata Bu Siti biar cepat diaplikasikan, nanti saya share ke grup. Makanya masukkan nomor WhatsApp-nya.
Ya, masukkan nomor WhatsApp-nya ke daftar apa? Daftar hadir. Jadi kita tahu tuh nanti buat apa saja. Oh, sudah ada, Bu? Sudah ya? Sudah. Oh. Boleh udah ada itu. Ranting apa? Paspor. NPK. NPK. NPK, Pak. Yang pohon mangga apa tadi contohnya? NPK. Daun, pupuk. Kalau ini, kacang-kacangan. Kalau nggak ada kacang-kacangan kan daun petai kan? Terus kelor, jadi bubuk aja. Jadi ekstraknya keluar, jangan di blender, di apa namanya, ditumbuk aja. Kalau di blender itu nanti ekstraknya nggak kuat. Nanti kita buat ini bioplankton ini. Ini sudah ada bahan-bahannya, sedikitnya sudah ada. Filenya nanti saya kirim. Ini juga ada, asam amino juga sudah ada. Nanti tinggal dikirim. Caranya dan lain sebagainya saya tinggal kirim. Membuat NPK. NPK itu bahannya cuma kotoran hewan. Iya, kotoran hewan. Kalau nggak ada kotoran hewan, koma juga nggak apa-apa. Serasa itu daun yang sudah lama berada di bawah pohon bambu, itu namanya serasa. Enzimatik apa Pak? Enzimatik nanti kita buat. Ya, jadi serasa itu penting. Garam krosok ya garam. Kalau ada garam kasar yang masih bentuk balok itu nggak apa-apa, itu lebih bagus. Kenapa? Ada 82 unsur mineral di dalamnya. Pak, untuk molase kan di Cipinang itu memang ada toko yang khusus jual molase. Bisakah kita ganti dengan gula merah? Bisa, Ya, Pak, makasih, Pak. sangat bisa. Kemudian ini cara buat asam kumat dari eceng gondok. Pasti petani perlu asam kumat. Nah, jadi ini bertani dengan organik itu nggak usah keluar kemana-mana, cuma sekedar aja nih. Cuma siram di air, kemudian bakterinya akan nah. Ini pupuk kimia dan ini organik, cuma bedanya di galengan aja nih. Kita waktu uji cobanya. Ini pupuk kimia, ini organik. Nah, bisa. Bioplankton itu kami uji coba di Riau dengan kelapa sawit. Nah, bagaimana kelapa sawit itu butuh tangkos, tangkal kosongnya itu yang dibuat dengan humusnya atau komposnya. Tangkal kosongnya, bekas kulit sawitnya, nanti dengan bioplankton. Itu uji coba kami di Riau dan hasilnya sangat memuaskan. Jadi untuk satu hektar itu untuk 2.500 air sekitar itu cukup 25 liter. 25 liter. Untuk satu hektar. Ini pestisida tadi Bu yang sebut ini pakai daun mindi Bu. Daun mindi. Kalau bahasa Cipinangnya daun-daunnya. Mindi. Tangkal mindi atau nim. Itu ada nih. Mana? Ini Bu, daunnya Bu. Ini biasa buat makan domba. Bukan. Jadi kayak Sama tangkainya. Daun kedondong. Ya. Nanti kalau seandainya itu pun bisa dengan babadokan Bu. Babadokan itu bisa juga buat pestisida. Iya. Nah, itu buat pestisida, buat daun babadokan juga bisa. Ini buat semut juga bisa. Nanti perkala kita sampaikan lewat WhatsApp.
Nah ini daun biji nih. Buahnya berwarna kuning. Ada buahnya warna kuning. Nah, perpaduan itu nanti buat pestisida bisa. Nanti saya kirim bagaimana. Hah? Ya, belum. Kena semua kak. Jangan manyun ya, senyum ya. Biar tanamannya bagus. Senyumnya keluar asik. Kalau di rumah nggak senyumnya. Senyumnya yang lebar. Oke. Kalau nggak muat ya tukang fotonya mundur, jangan kita suruh mundur. Oke, tahan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi bebas. Ntar habis ini ya, ya. 2, 3. Oke, Yel. Siap, itu. Siapa kita petani? Apa kita penyangga tatanan negeri? Oke, siap. Oke, sampai ya. Oke, 1, 2, 3. Siapa kita?